Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar yaitu praktikum mikrotik sebagai router, dimana nanti mikrotik kita fungsikan sebagai gateway, DNS, NAT, dan DHCP server, dimana pada praktikum kali ini kita mengkonfigurasi mikrotiknya melalui command prompt atau CLI. Yang pertama kita buat topologinya seperti di bawah ini, dimana mikrotik di sini kita menggunakan dua interface, yaitu header 1 dengan yang terhubung ke internet, dimana internet dengan gateway-nya 192.168.43.1/24, sehingga header 1 harus disetting IP-nya yaitu 192.168.43.x/24. Nanti kita sepakat saja X-nya yaitu nomor absen siswa. Ini harus satu network dengan IP gateway agar terhubung ke internet. Kemudian header 2 mikrotik kita kasih IP address 192.168.20.1/27. Header 2 ini terhubung ke switch, dan switch terhubung ke klien. Ada beberapa klien, minimal adalah satu buah klien. Karena kita belajar di rumah, tidak di lab, atau yang tidak memiliki router board, mikrotiknya kita ganti dengan menggunakan sebuah virtual. Kita menggunakan virtual box. Kita jalankan dulu virtual box-nya. Yang belum menginstal mikrotik, silahkan diinstal terlebih dahulu. Kita start. Login. Kita lihat dulu, karena secara default itu interface dari OS yang kita install di VirtualBox itu hanya memiliki satu interface. Kita cek dulu berapa interface di routernya dengan perintah interface spasi print enter. Ternyata hanya memiliki satu buah interface, yaitu header 1. Untuk itu kita tambahkan dulu interface-nya. Terlebih dahulu kita tutup. Kita buka VirtualBox-nya. Klik setting pada bagian network ini. Ini adapter 1 sudah tercentang, adapter 2 belum tercentang. Karena dalam topologi tadi kita butuhkan dua interface, header 1 dan header 2. Kita centang juga boleh, yang ini juga boleh. Berarti nanti ada 4 buah interface. Oke. Kemudian kita start. Login, username-nya secara
default admin, kemudian passwordnya dikosongkan, enter. Kita cek dulu interface-nya dengan perintah interface spasi print, enter. Nah, terlihat sudah ada 4 interface, header 1, 2, 3, dan 4. Setelah topologi terbentuk dan sudah terbentuk 2 interface minimal, berikutnya yaitu kita reset mikrotik terlebih dahulu agar semua konfigurasi hilang atau tanpa konfigurasi, itu no defaultnya harus di yes kan. Untuk perintah-perintahnya boleh kita ketikkan langsung di sini di VirtualBox-nya, maupun kita akses lewat Winbox. Oke. Kalau di Winbox di bagian new terminal di sini. Nah, oke. Boleh melalui Winbox maupun di VirtualBox langsung. Kita reset dulu dengan perintah tadi, sistem spasi reset configuration no default yes. Sistem reset configuration spasi no default yes, dan di enter, tekan huruf J. Di sini juga akan ikut reset atau restart, ikut ini lewat di sini. Nah, ini tertutup sendiri. Oke, kita gunakan lagi. Oke. Kita menggunakan Winbox saja. Ini kita minimize, jangan kita tutup, karena kita tutup otomatis kita tidak bisa login melalui Winbox. Kita minimize. Oke. Setelah kita reset, langkah berikutnya yaitu kita memberi nama Dintes Mikrotik. Setelah default ini namanya adalah Mikrotik. Kita ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Atau sesuai dengan keinginan kita. Kita kasih nama sistem spasi identity spasi set spasi name sama dengan misalnya Mikrotik Mulok, enter. Nah, sudah ganti namanya Mikrotik Mulok, ini juga Mikrotik Mulok. Langkah berikutnya yaitu kita mengganti nama interface. Nah, ini boleh kita ganti maupun tidak. Bagi contoh, kita mau mengganti header 1-nya, kita ganti dengan nama header 1 internet karena terhubung ke internet. Kemudian header 2-nya kita ganti dengan nama header 2 lokal karena terhubung ke jaringan lokal. Terlebih dahulu kita lihat interface-nya dengan perintah interface
print. Request print. Nah, ini header 1 kita mau ganti dengan request header header 1 enter. Nah, ini header 1 ini sesuai di sini, kita ganti dengan header 1 internet. Boleh kita cek dengan perintah interface print, enter. Ya, sudah ganti. Selanjutnya header 2 ini kita ganti dengan nama header 2 lokal. Interface headernet set header 2 name sama dengan header 2 lokal, enter. Oke, kita cek dengan perintah interface print. Oke, sudah ganti. Berikutnya kita memberi IP address. Nah, ini perintahnya ini, dimana header 1 kita kasih IP nya tadi adalah 43 titik sekian. Kita sepakati kalau saya menggunakan 43.70. Ini karena namanya sudah kita ganti dengan header 1 internet, maka ini ganti dengan header 1 internet. Yang ini header 2 kita kasih IP nya 20.1 sesuai dengan topologi 20.1/27. Karena header 2 sudah kita ganti dengan header 2, kita ganti juga. Oke, kita ketikkan di command prompt di terminal IP spasi address sama dengan 192.168.70/24 spasi interface header 1 internet, enter. Kemudian IP address spasi address sama dengan 192.168.20.1/27 spasi interface header 2 lokal, enter. Oke, kita cek dengan perintah IP address print. IP address print. Oke, sudah terlihat di sini header 1 internet IP nya 43.70 dan header 2 lokal IP nya 20.1/27. Oke. Kalau kita mengkonfigurasinya salah, kita bisa menghapusnya. Sebagai contoh, kalau header 2 lokalnya ini salah, kita hapus dulu dan kita konfigurasi lagi. Misalnya kita ingin menghapus IP address di header 2, maka perintahnya adalah IP address remove. Di sini perhatikan di bagian bawahnya pagar, karena header 2 di angka 1, berarti di sini 1. Kalau di sini 0, berarti yang kita hapus adalah IP address di header 1.
Misalnya yang salah adalah ada 2, maka di sini adalah 1. Enter. Oke. Kita cek dengan perintah IP address print. Nah, terlihat di header 2-nya sudah tidak ada. Oke, kita konfigurasi lagi IP 2-nya. IP ada di header 2-nya. Oke, kita cek lagi IP address print. Oke, sudah benar ini. Oke. Selanjutnya kita konfigurasi routingnya atau default routingnya atau default gateway-nya itu. Tadi terhubung ke routernya terhubung ke internet dengan gateway 43.1. Maka perintahnya ini di sini kita ganti dengan 43 sesuai dengan gateway internet, sesuai dengan topologi ini, karena IP gateway ke internetnya 43.1. Atau boleh secara singkat ini kita pakai yang komplit saja, yang atas. IP spasi root spasi add spasi dst address 0/0/0.0.0.0/0 spasi gateway sama dengan 192.168.43.1. Maksudnya kalau router ingin menuju internet dengan IP, karena di internet itu IP-nya banyak sekali, maka diwakili dengan IP 0.0.0.0, dia melalui gateway-nya, yaitu melalui 43.1. Kita enter. Oke. Selanjutnya kita cek dengan perintah IP spasi root spasi print. IP spasi root spasi print. Enter. Oke, ini AS static, artinya IP root ini kita konfigurasi secara statik, secara manual. Kalau yang ini adalah secara otomatis ini, saat kita mengkonfigurasi IP address tadi. Oke. Sebagai contoh, misalnya kita salah memasukkan gateway-nya, maka kita harus hapus terlebih dahulu. Cara menghapusnya juga gampang, yaitu dengan perintah IP root spasi remove spasi, ya misalnya 43.1 ini salah, maka kita ini karena di 0 di bawahnya pagar kita kasih 0. Oke, enter. Kita cek IP root print. Oke, hilang dengan perintah tadi IP root remove ini. Kita konfigurasi lagi. Oke, kita cek lagi. Oke, tidak ada lagi. Oke. Selanjutnya kita uji koneksi ke internet dengan kita mengeping ke IP-nya Google 8.8.8.8. ping spasi 8.8.8.8. Enter. Nah, sudah TTL, berarti sudah connect ke internet. Hanya men-setting IP address dan routing atau default routingnya. Ya. Selanjutnya coba kita ngecek uji koneksi ke domainnya Google. Nah, ini belum bisa karena DNS-nya belum kita setting. Bisa connect ke internet hanya ngeping
ke alamat IP address-nya. Ke domainnya belum bisa karena DNS-nya belum kita setting. Langkah berikutnya yaitu kita men-setting DNS. Kita menggunakan DNS Google saja, yaitu 8.8.8.8 dan 8.8.8.4.4 dengan perintah IP DNS set server sama dengan 8.8.8.8, 8.8.4.4 spasi allow remote request sama dengan yes, enter. Oke. Untuk mengeceknya dengan perintah IP spasi DNS spasi print, enter. Oke, ini. Kemudian kita uji coba dengan mengeping domainnya. Nah, sudah terhubung. Cukup simpel, hanya yang perlu diperhatikan adalah topologinya harus benar, kemudian IP address-nya harus benar, default routing-nya harus benar, dan DNS-nya sudah harus benar, sudah bisa guna ke internet. Stop. Untuk langkah berikutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini kurang lebihnya sekian. Apabila ada salah kata mohon diikhlaskan. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan. Dari saya Sakiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.